Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Halo semua, balik lagi di Kelas Kosong bersama aku, Revanda. Dan di video ini kita mau bahas soal coding session mengenai data mining, yaitu Canary Snakeboard gitu kan. Jadi coding session saat ini tools yang kita pakai itu kita pakai Python 3, dan jadi kita ingin implementasiin yang kemarin ya. Sebenarnya di Python tuh udah ada satu library yang dia itu dapat digunakan untuk memproses data yang kita punya dengan Canary Snakeboard. Oke, mungkin kita langsung ulas saja ya. Jadi pertama kali yang kita lakukan itu kita mengimport library-nya dulu. Di sini aku pakai Pandas dan NumPy buat ngolah datanya. Kemudian kita pakai Matplotlib untuk ngupload datanya. Walaupun yang bakal banyak kepake itu yang Pandasnya gitu. Oke, kita import dulu. Dan di sini aku pakai JupyterLab ya. Jadi dia semacam bikin notebook atau bikin markdown. Kalau misalkan kalian pernah bikin markdown, selain bisa buat jalanin codingan juga gitu. Oke, ini tanda kalau udah ada angkanya gitu, tandanya udah berhasil, importnya udah selesai. Kemudian kita import datasetnya gitu. Nah, di datasetnya ini kebetulan aku udah punya suatu dataset yang bentuknya itu CSV. Dia dataset bunga iris sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Sama persis datanya aku convert ke CSV. Kemudian kita kembali lagi, kita import ya. Jadi kita importnya pakai Pandas yang pakai metode read CSV. Itu kita import. Udah selesai. Coba kita lihat hasilnya. Oke ya, sama yang ini. Gitu. Oke, import dataset udah. Terus kita mau tahu persebaran datanya itu kayak gimana gitu. Di sini kita kategoriin jadi 3 jenis, ada Virginica, Setosa, dan Variscolor gitu. Dari tiap masing-masing kita pengen cari data dari tiap kelasnya gitu. Dengan df tuh, kemudian indeksnya itu indeks dari bunganya itu apa gitu labelnya. Kemudian kita masukkan datanya itu dalam satu paket gitu ya. Jadi ada Setosa, Virginica, sama Variscolor, satu tuple gitu. Kemudian kita juga ingin bedain plottingannya tuh jadi beberapa warna masing-masing. Kalau Setosa itu merah, Virginica itu hijau, dan Variscolor tuh biru gitu. Kemudian kita juga bikin dia grup itu buat mengelompokin, buat ngasih dia sebenarnya grupnya buat ngasih labelnya sih. Selanjutnya kita masuk ke perulangan. Jadi perulangannya tuh dia akan memberikan 3 return value, yaitu data dari bunganya, kemudian warnanya, dan grupnya gitu. Jadi dia bakal ngeplot satu persatu sesuai dengan datanya, warnanya, kemudian sumbu XY-nya, dan labelnya gitu. Dan kita tampilin plotnya. Nah, ini persebaran datanya. Misalkan kita pengen lihat legendnya atau keterangannya, bisa kita uncomment di sini. Jadi kita pengen nambahin title, judul dari plotnya, tinggal tambahin aja. Kemudian kita pengen ngasih label di pinggir-pinggir sini ya, tinggal tambahin aja X label, Y label. Oke, untuk plottingannya hasilnya seperti ini. Jadi di Sklearn tuh ada kelas Connectboard Classifier. Kita bisa pakai itu buat jalanin Connectboard. Nah, di sini aku definisiin 2 variabel, X besar dan Y kecil. Nah, X itu berisi seluruh data yang kita butuhin, sepal length, sepal width-nya gitu. Kemudian Y itu berisi labelnya atau targetnya gitu. Nah, ini sesuai sama yang kita definisiin sebelumnya datanya. Coba kita jalanin, kita outputin X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Nah, ini untuk X-nya dan ini untuk Y-nya gitu. Selanjutnya kita inisialisasi si kelas Connectboard Classifier ini. Aku namai objeknya KNN. Dan di sini di Connectboard Classifier itu dia perlu parameter Netboard-nya. Kita perlu data tangganya itu berapa sih? Oh, misalkan ini 3 gitu. Nah, kalau udah, kita bisa training si KNN-nya dengan perintah ini nih, knn.feed
kemudian masukin parameternya tadi, X dan Y. X berisi datanya, Y berisi targetnya gitu. Oke, kita jalanin. Jika udah, ini ada beberapa info juga ya, naik pernah 3 dan sebagainya. Nah, jika udah, kita masuk ke data testnya. Di data test kita sebelumnya definisiin 3, berapa atau berapa gitu kan ya. Katakanlah di sini aku isi width-nya 3,1, length-nya 4,2 misal. Kita udah punya data testnya. Kemudian datanya aku masukin ke data frame. Aku bikin ke data frame-nya Pandas. Jadi nanti bentuk dari data testnya tuh berbentuk array. Kemudian kita lakukan testingnya dengan knn.predict dengan memasukkan data testnya ini gitu. Jalanin dan hasilnya itu setosa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih cara kita menggunakan algoritma KNN di Python dengan memanfaatkan beberapa library Pandas, Matplotlib, kemudian juga Sklearn. Mungkin sampai sini dulu video mengenai data mining ya. Jadi ada 4 video dan semoga apa yang udah kita bahas selama ini dapat dimanfaatkan dengan baik ya, dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Kalau banyak kurangnya mohon maaf, dan jika ada kritik, saran ataupun ingin berkomentar silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jika dirasa bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih, sekian dari aku, bye. Halo, sebelumnya aku sempat kelupaan buat nyentuhin referensinya. Jadi ada beberapa referensi dalam pembuatan video dari yang pertama sampai saat ini. Jadi ya beberapa ini ada buku, kemudian situs, datasetnya, dan example dari Excelnya. Sekian, terima kasih.